perkenalkan nama saya Nazwa Muspita Nasution dengan NIM 2302102231. Kenalkan nama saya Nur Ainun dengan NIM 230210007. Perkenalkan nama saya Putri Zuhra dengan NIM 230210227. Baik, perkenalkan nama saya Naura Sajida dengan NIM 230210014. Perkenalkan nama saya Aprilia Ningsi dengan NIM 230210023. Nah, jadi di sini saya akan membacakan latar belakang. Nah, jadi di sini latar belakangnya adalah Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mengharuskan setiap warganya untuk membela negara dalam situasi tertentu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, jadi di sini kewajiban ini sering kali diimplementasikan dalam bentuk wajib militer atau program bela negara lainnya. Namun dengan adanya beberapa kasus di mana individu atau kelompok menolak untuk memenuhi kewajiban ini dengan alasan tertentu seperti keyakinan pribadi, agama, atau pandangan politik. Harmoni kewajiban untuk membela negara merujuk pada keselarasan dan kesatuan dalam semangat serta tindakan warga negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara mereka. Nah, hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban militer serta semangat gotong royong dalam menjaga keutuhan dan kedamaian tanah air. Contoh studi kasus yang dibahas dalam gambar adalah pengingkaran kewajiban untuk membela negara, yang mana mereka terlibat dalam tawuran di jalan raya pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 5 sore. Beberapa pelajar terlihat membawa berbagai macam senjata seperti kayu, batu, dan besi. Mereka juga merusak fasilitas umum seperti bus, toko, dan halte. Tujuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, seperti yang tertuang pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membela warga negara. Pembahasan tentang isu pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Nah, berdasarkan gambaran yang kami berikan tentang isu adalah pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Nah, contohnya tuh kayak pengingkaran kewajiban untuk membela negara yang disebutkan dalam gambaran kasus kami adalah terlihat tawuran. Nah, tawuran ini kan adalah tindakan anarkis yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, selain itu, tawuran juga dapat merusakkan citra bangsa dan negara di mata internasional. Jadi, merusak fasilitas umum. Fasilitas umum adalah aset negara yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi merusak fasilitas umum berarti merusakkan aset negara dan merugikan masyarakat. Jadi selain contoh-contoh yang kami sebutkan di atas itu, berikutnya adalah beberapa contoh pengingkaran. Jadi adanya kewajiban untuk membela negara. Nah, kewajiban untuk membela negara ini melakukan tindakan korupsi. Jadi korupsi ini kan merupakan tindakan yang merugikan negara dan rakyat. Nah, tindakan korupsi itu dapat menghambat pembangunan negara dan membuat rakyat menderita gitu. Jadi bersikap apatis itu, sikap apatis ini kan terhadap negara, berarti tidak peduli dengan nasib bangsa dan negara. Jadi sikap apatis yang dapat kita buatkan dalam negara itu mudah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi menyebarkan berita bohong, hoax, berita bohong itu kan dapat memecahkan belah persatuan bangsa dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi menyebarkan berita bohong berarti membantu pihak-pihak yang ingin merusak negara. Jadi kayak pengingkaran kewajiban untuk membela negara dapat berakibat fatal bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membela negara gitu. Ada beberapa cara untuk kita membela negara, yaitu dengan adanya
mengikuti wajib militer. Nah, wajib militer ini adalah kewajiban setiap warga negara laki-laki yang berusia 18 tahun sampai 22 tahun untuk mengikuti pelatihan militer, membayar pajak. Pajak adalah kan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Membayar pajak berarti membantu negara dalam mencapai tujuannya gitu. Jadi menjaga keamanan lingkungan juga, lingkungan adalah bagian dari keamanan negara gitu. Nah, menjaga keamanan lingkungan adalah bagian dari keamanan negara. Jadi menjaga keamanan lingkungan ini berarti membantu negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan, menghormati simbol-simbol negara. Jadi simbol-simbol negara ini adalah identitas bangsa dan negara. Yang menghormati simbol-simbol negara berarti menghormati bangsa dan negaranya, yaitu menyebarkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif ini kan seperti kayak nasionalisme gitu. Jadi kayak patriotisme dan toleransi dapat memperkuat persatuan bangsa dan negara. Jadi menyebarkan nilai-nilai positif berarti membantu negara dalam mencapai kemajuannya gitu. Jadi kayak membela negara ini kan adalah tanggung jawab setiap warga negara dengan memahami dan melaksanakan kewajibannya. Untuk membela negara, kita dapat membantu negara dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Jadi, dari pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa pengingkaran kewajiban membela negara adalah tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan kewajiban untuk membela negara. Kita dapat membela negara dengan berbagai cara, seperti mengikuti pendidikan bela negara, menyebarkan hal-hal positif, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta mencintai bangsa dan tanah air. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.